Yang dipajang di sini ada banyak buku-buku bahasa Arab, buku bahasa Inggris, buku bahasa Ibrani, buku bahasa Aramaik. Bahkan ada Quran dalam berbagai qiraah. Ada qiraah Qalun, tadi saya lihat di situ. Ada Quran qiraah Warsh, ada Quran qiraah Hafs dipajang. Pertanyaannya sekarang, kenapa dipajang di The Cafe Museum yang sebetulnya ini bukan perpustakaan Muslim, tapi ada dokumen qiraah Quran dalam berbagai varian bacaan. Supaya apa? Supaya yang Kristiani bisa tahu, oh ternyata Quran ada versi-versi menurut mereka. Ya, Quran itu berbeda-beda menurut versi mereka. Padahal bukan itu. Padahal bukan begitu maksudnya. Nah, saya siap masuk Kristen kalau Pak Pendeta Bambang Nursena bisa menunjukkan satu saja prasasti atau data sejarah yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu menyembah Yesus Kristus. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bersama para tuan guru dari lintas perguruan dan para tuan guru, para asatidz ini bersilaturahim. Kami hadir di sini bersilaturahim ke tempatnya kafe dari milik Pak Bambang Nursena. Kafe ini bagus sekali karena di sini menampilkan data-data sejarah, termasuk ada duplikat ya dari manuskrip kuno, itu duplikatnya, terus kemudian ditayangkan di sini, di display, dan ada banyak kitab-kitab termasuk referensi dari kitab-kitab Muslim. Nah, ini bersama Ustadz Nakhim Ali. Beliau ini sahabat baik dari Pak Bambang Nursena, sahabat lama. Terus kemudian ada Ustadz Dr. Ahmad Lutfi. Beliau dokter seperti Dr. Zakir Naik. Jadi expert di bidang histologi tapi dokter. Gitu. Baik, kepada Ustadz Nakhim Ali. Nah, ini Ustadz, kita hadir di sini silaturahim bukan? Ya, alhamdulillah pada siang ini jam 12:30 kita sudah berkunjung di The Cafe Museum yang dikelola langsung oleh Bapak Bambang Nursena. Tadi saya sudah bicara santai dengan yang menjaga perpustakaan ini dan sekaligus pelayan kuliner. Beliau tidak ada waktu sekarang. Pak Bambang Nursena kalau hari Ahad atau hari Minggu atau hari Sabtu atau hari apapun seringkali tidak memberitahu kapan dia datang. Tapi kalau ada waktu dia sering datang ke sini. Jadi saya tanya, kira-kira kapan kita bisa ketemu dengan Pak Bambang untuk bisa konsultasi atau komunikasi atau berdiskusi. Beliau tidak bisa menjawab kapan harinya, tapi yang penting kita sudah datang ke sini dan bertujuan untuk bisa ketemu. Namun qadarullah kita belum diizinkan untuk bertemu. Ini yang keempat kali saya datang ke sini. Ini yang keempat. Tapi dengan kedatangan saya yang keempat kali tetap belum ditakdirkan untuk ketemu secara fisik. Tapi minimal kita bisa lihat museum ini bukan sekedar museum biasa. Ini museum pendidikan
lintas agama. Jadi yang hadir di sini bisa Muslim, bisa non-Muslim, baik itu Kristen maupun non-Kristen datang ke sini untuk melihat banyak dokumen yang dihadirkan di display. Yang dipajang di sini ada banyak buku-buku bahasa Arab, buku bahasa Inggris, buku bahasa Ibrani, buku bahasa Aramaik, bahkan ada Quran dalam berbagai qiraah. Ada qiraah Qalun, tadi saya lihat di situ, ada Quran qiraah Warsh, ada Quran qiraah Hafs dipajang. Pertanyaannya sekarang, kenapa dipajang di The Cafe Museum yang sebetulnya ini bukan perpustakaan Muslim, tapi ada dokumen qiraah Quran dalam berbagai varian bacaan. Supaya apa? Supaya yang Kristiani bisa tahu, oh ternyata Quran ada versi-versi menurut mereka. Ya, mereka. Quran itu berbeda-beda menurut versi mereka. Padahal bukan begitu maksudnya. Nah, dengan demikian ini kan pelajaran bagi kita. Kenapa Muslim tidak ada upaya ke arah sana untuk mendidik dan memberikan jawaban dalam konteks ini? Nah, itu satu. Yang kedua, dokumen-dokumen Kristen di sini juga ada kaitannya dengan dokumen-dokumen Yahudi. Baik itu ada Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ada kitab bahasa Aramaik, Peshito, teks Peshito, saya lihat tadi di situ sama dengan teks Peshita. Kemudian ada contoh-contoh manuskrip naskah Laut Mati. Ya. Jadi Dead Sea Scroll atau dalam bahasa Arabnya disebut Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Nah, ini salah satu contoh dari Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Ya. Ini Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Kalau coba lihat di sini. Nah, ini kalau dibaca ya kan. Saya boleh pinjam bolpen? Ini aja, Ustaz. Nah. Ini coba ini. Ini kalau dilihat itu ka'aru yadaya waregle. Jadi waregle artinya mereka maksudnya anjing-anjing itu telah berperan sebagai pengikat antara tangan-tangan dan kaki. Jadi itu ada contoh kecil dari teks manuskrip Dead Sea Scroll yang dipajang di tempat ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Cuma saya punya keinginan juga untuk bisa menghadirkan seperti ini konsepnya, tapi dalam versi Islam seperti apa ke depan. Dan sudah saya siapkan data-datanya. Tinggal saya nggak tahu supporting dari teman-teman bagaimana nanti. Saya juga belum tahu. Ya. Ya. Ada 2 poin. Ya. Terakhir ada poin. Saya lupa. Saya datang ke sini ada buku yang saya beli. Pertama judulnya Historisitas Salib, Dosa Asal dan Penebusan Dosa, tulisan dari Bambang Nursena. Dan yang kedua Kitab Suci Uji Akurasi Historis dan Arkeologis. Meskipun ini lumayan harganya. Ya. 350.000, 250.000. Tapi saya beli karena apa? Karena ini untuk pendidikan. Sebab kalau tanpa kita berupaya begini, kita nggak mungkin mendapatkan sesuatu yang kita bisa lakukan kritik ataupun kajian-kajian. Tidak asal. Nah, tidak asal. Baik, ada 2 poin. Saya sering kali mendengar bahwa ini bukan dari Pak Bambang Nursenanya, ini pernyataan dari mungkin followers ya. Followers yang sering kali menyampaikan di kolom-kolom komentar biasanya. Tidak ada yang berani berdebat dengan Bapak Pendeta Bambang Nursena. Oh, saya datang ke sini dalam rangka untuk bertemu dengan beliau. Ingin menyampaikan, barangkali jikalau berkenan untuk diskusi dialog begitu, monggo kapan gitu kan. Sangat-sangat berkenan saya. Kenapa? Ini dalam rangka mendidik para generasi Gen Z supaya tidak alergi dengan kritik. Al-Quran bagaimanapun juga boleh untuk dijadikan bahan riset, apapun juga. Apalagi kita nggak mungkin berada di ruang tertutup sekarang. Dunia sudah terbuka lebar. Apapun yang dilakukan oleh non-Muslim ataupun Muslim, kita bisa dialogkan bersama, tapi dengan cara arif, bijak, tidak ada umpatan, tidak ada diskriminasi, tidak ada persekusi, tapi semua dikembangkan dalam konteks riset, kajian akademik. Baik, kemudian insya Allah ke depan mungkin kami akan menawarkan diskusi, dialog lintas agama dengan Pak
Bambang Nursena dalam bentuk seminar ya. Kalaupun tidak berkenan berdebat, saya sering kali mendengar bahwa beliau masih belum berkenan untuk berdebat ya. Kalau forum berdebat beliau menghindari. Mungkin kalau seminar mungkin ada dari saudara kami Kristen itu menyampaikan begitu. Sebaiknya seminar, insya Allah beliau mau kemana. Jadi mungkin ke depan kami akan berkirim surat, mungkin di sini ya Ustaz ya, alamatnya. Kirim surat sini, nanti mudah-mudahan kita di follow up. Ya, ada seminar. Ya. Saya ketemu dengan beliau pernah di Surabaya, Ya. di satu gereja di kawasan Royal Plaza. Ya. Di lantai 3 seingat saya, tapi saya lupa gereja apa. Saya datang di situ, masuk dari pintu utama. Waktu itu Pak Bambang Nursena sedang khutbah, dan sepertinya beliau itu tahu saya datang di situ. Saya berdiri posisinya, dan saya berada persis di hadapan beliau, tapi di depan pintu gerbang gereja itu. Setelah itu beliau membicarakan sesuatu, banyak hal, dan beliau turun. Saya tetap posisi di situ. Nampaknya beliau keluar dari pintu yang sebelah beliau khutbah, kemudian memutar, kemudian nyamperin saya, dan saya dipeluk, saya juga meluk. Jadi sebetulnya nggak ada beban, dan saling tanya kabar gimana, fresh, sama akademisi, nggak ada masalah, tidak ada hujat-hujatan di situ, tidak ada langsung. Justru yang agak kepo jemaat yang hadir, kok bisa ketemu, padahal nggak pernah janjian, dan sebagainya. Baik, satu poin lagi nanti ditambahi sama Ustaz Dr. Ahmad Lutfi juga, bahwa Pak Bambang Nursena itu seringkali beliau menyatakan bahwa tidak ada prasasti atau data sejarah yang menyatakan bahwa nabi-nabi, para nabi dan rasul itu beragama Muslim. Beliau selalu menyatakan, silakan cari aja, nggak ketemu prasasti atau data sejarah bahwa para nabi dan rasul itu Muslim. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau itu dipahami secara sederhana, memang jawabannya tidak ada. Karena memang para nabi itu mereka bicara bukan dalam satu bahasa. Karena istilah Islam itu kan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin muncul kata Islam, ya, versi bahasa Arab yang pernah dipakai oleh nabi-nabi yang memang mereka bukan bahasa Arab, penutur bahasa Arab. Kan sangat impossible. Itu jawaban yang sederhana. Terus yang kedua, kalau seandainya dikatakan bahwa memang tidak ada prasasti yang menyebutkan para nabi itu beragama Islam, kita pun juga bertanya, apakah betul nabi-nabi sebelumnya itu tidak mengajarkan Taurat sebelum Taurat yang dibawa oleh Musa? Pertanyaannya sekarang itu harus bisa dijawab. Ternyata dalam manuskrip The Dead Sea Scroll, kita bisa baca itu dalam Sefer Bereshit, Abraham itu mempunyai apa yang disebut Taurotai. Taurotai itu Tauratku. Apakah Nabi Ibrahim beragama Yahudi dan menerima kitab Taurat seperti yang dimaksud Tauratnya Nabi Musa? Kan bukan. Jadi yang dimaksud di situ Taurat itu adalah hukum. Sebagaimana kalau kita bertanya apakah Nabi Ibrahim itu beragama Islam? Dalam konteks ini bukan beragama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi merujuk pada tunduk patuh pada ketentuan hukum Allah. Jadi intinya istilah Taurat sebelum turunnya Taurat Nabi Musa dan istilah Islam sebelum Islamnya Nabi Muhammad SAW itu maksudnya tunduk patuh pada hukum Allah, hukum Tuhan. Sudah, itu makna generik. Nanti itu kita bisa bahas dalam konteks diskusi akademik. Itu sangat-sangat penting bagi mereka yang Muslim maupun bagi mereka yang Kristiani. Karena beliau terlalu dosen ya, terlalu dosen. Ya. Bahasanya bahasa kampus. Sehingga saya simpulkan langsung biar poinnya para hadirin semuanya bisa menyimak bahwa intinya yang beliau sampaikan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul agamanya dulu itu adalah tauhid, menyembah kepada satu Allah, ya, menyembah satu sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunduk patuh pada hukum Tuhan, pada hukum Tuhan, hukum Allah. Dan kepada Pak Pendeta Bambang Nursena ini saya kembalikan, saya siap masuk Kristen kalau Pak Pendeta Bambang Nursena bisa menunjukkan satu saja
satu saja, prasasti atau data sejarah yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu menyembah Yesus Kristus. Itu saja barangkali. Nanti kepada Ustaz Amaluti bisa nambahin. Ya, jadi intinya memang ajaran para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Jadi hanya menyembah kepada Allah dan jangan ada ilah-ilah lain selain Allah. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu seruannya jelas. Jadi kita sebagai muslim ini diperintahkan oleh Allah untuk menyeru ahlul kitab itu, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Apa kalimat yang sama? Perjanjian yang sama itu. Allah na'budu illallah, bahwa kita ini tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Apakah menyekutukan Allah dengan para nabi dan rasul? Apakah menyekutukan Allah dengan para malaikatnya atau dengan ilah-ilah yang lain? Jangan. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan yang ketiga, wala yattahida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah di antara kita ini menjadi Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Jadi itu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mendakwai mereka. Lalu Allah menyatakan fa in tawallau, kalau kamu sudah berdakwah menyeru kepada mereka kepada tauhid, untuk menyembahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, fa in tawallau, kemudian mereka berpaling, sudah kita katakan faqulu syahadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah muslim, atau orang-orang yang berserah diri, yang tunduk patuh kepada ketentuan hukum Allah, sebagaimana tunduk patuhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tunduk patuhnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ditutup oleh Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira itu inti ajaran para Nabi dan Rasul. Ya, terima kasih sudah kita ketemu di sini. Jarang kita ketemu. Apalagi dengan Mas Ipung juga. Kita akhiri. Beliau ini orang Siwu, jadi melanglang buana terus. Yeah. Beliau ini LGBT, ini tuan guru saya. LGBT itu lelaki ganteng berjenggot putih. Kalau Ustadz Menachem Ali ini disangkanya saya sering kali disangka Ustadz Menachem Ali. Sering banyak orang juga dikira saudara. Iya. Saya bukan disangka saudara. Saya dikira antum. Oh, gitu, iya. Mohon maaf sekali. Beda. Insya Allah saya lebih ganteng daripada. Oh, mohon maaf. Ustadz Menachem Ali lebih ganteng daripada saya. Iya. Demikian, barakallahu fikum. Jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dr. Amal Lutfi, kenapa kita tidak boleh menyembah anak manusia? Ya, kenapa kita tidak boleh menyembah anak manusia? Karena ya memang selain Allah tidak layak untuk disembah ataupun dipertuhankan. Bahkan yang saat ini dipercaya sebagai anak Tuhan kemudian dipertuhankan, jadi anak manusia yang kemudian sekarang ini dipertuhankan, yaitu Yesus Kristus putra Maryam, itu sebenarnya dia sendiri hanya menyembah kepada Allah Tuhannya, dan dia tidak pernah mengajarkan bahkan ataupun memerintahkan agar manusia mempertuhankan dia. Jadi inilah salah satu keanehan di dunia ini, yang disembah menyatakan bahwa harus menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Tuhannya. Justru orang-orang malah mempertuhankan dia. Inilah karena beliau kan di surga. Beliau di surga. Nah, gimana itu bisa dikatakan beliau di surga? Ya pasti beliau di langit, karena diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari tipu daya, dari rencana jahat orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Jadi sampai hari ini Allah masih menahan dia, masih menyimpan dia, menyelamatkan dia di langit. Dan nanti pada suatu masa
menjelang hari penghakiman, menjelang hari kiamat, anak manusia ini, yaitu Isa putra Maryam ini akan diturunkan lagi oleh Allah untuk kembali menyatakan, menegaskan siapa sebetulnya diri. Klarifikasi. Ya, klarifikasi ya. Jadi siapa beliau yang sebenarnya, apakah beliau Tuhan atau bukan, dan apa seruan beliau pada waktu itu. Jadi agar semua manusia ya mengikuti jalan yang telah dibawa oleh para nabi, yang ditutup oleh nabi yang terakhir Muhammad SAW, yaitu hanya mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah kami sekarang sedang berada di kafe yang dipenuhi dengan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan dinding atau display dalam bahasa Ibrani, luar biasa. Kita keren sebagai muslim patut untuk meniru ini. Artinya apa? Iya. Nggak perlu segan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk mendisplay ajaran-ajaran dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ini ya, coba kalau kita saksikannya luar biasa ya. Jadi mereka yang berkunjung ke sini juga bisa menikmati hidangan jasmani, ada kopi dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa menggali ilmu, dari berbagai manuskrip ini. Jadi karena kita bisa menggali ilmu dari mana saja, dan insya Allah dengan kita banyak membaca, banyak mempelajari, menggali ilmu dari berbagai sumber, akan semakin meneguhkan keyakinan kita Islam, Al-Quran adalah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, matur nuwun, Waalaikumsalam. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim